Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bicara Nomad yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita masuk ke video part kedua, pembahasan tentang means, median, dan modus. Tapi kita masih seputar means atau rata-rata atau rataan. Kita gunakan di cara yang kedua. Ini adalah cara kedua. Kita pakai warna berbeda. Nah, ini berarti cara kedua, yaitu kita menggunakan rataan sementara. Berarti X bar sama dengan XS. Nah, rata sementara ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu apa? D-nya itu adalah, kalau kita tentukan dulu rata sementara yang mana. Biasanya untuk rataan sementara itu ditentukan dari FI yang paling besar, yaitu 21. Ini 21. Kemudian X-nya berarti yang ini. Nah, ini berarti yang 28 adalah sebagai rataan sementara. Nah, kemudian D itu adalah, untuk mendapatkan D, DI itu adalah XI dikurangin dengan rata sementara, gitu. Nah, gitu ya. Jadi XI dikurang rataan sementara, itu dapatnya adalah D. Nah, kemudian kita coba praktekkan. Nah, ini berarti yang ini harus ada yang dihapus. Nah, ini dihapus sampai sini. Ini nanti mengganggu untuk Excelnya, soalnya dia tidak bisa. Nih, Bapak delete. Kemudian kita tulis di sininya DI. Nah, ini kita tulis DI. Kemudian di sini berarti nanti FI dikali DI. Nah, oke, ini kita Ctrl I atau di italic ya. Kemudian di sini tadi informasinya adalah XI dikurangi DI. DI-nya adalah 28. 28 saya beri warna merah dulu, warna berbeda dulu ya. Kita warnain adalah biru. Nah, oke. Sebentar. Warnanya berbeda, jadi 28-nya itu warna biru ya. Itu adalah rataan sementara kita. Kemudian selisihnya jadi sama dengan kita, ini 18 kan kalau diselisihkan dengan 28 berarti dikurangin 28, berarti di sini tandanya dikurang 28, berarti yang ini ya. Tapi kalau dikurang itu saja, nah berarti ini kita harus menggunakan F4. Nah, nanti kalau digunakan F4 maka ini akan terblok dan akan terbentuk dolar 2 kali seperti ini kalau di F4. Tujuannya adalah biar tidak pindah dari angka 28. Jadi kalau kita geser, nah ini jadi kan 18 dikurang 28 kan jadi min 10. Nah, kalau kita geser ke bawah, nah ini jadi bentuknya seperti ini. Coba kalau misalkan tidak digunakan F4 kan, sama dengan ini ya, kemudian dikurang 28. Nah, ini kalau tidak digunakan F4, ini tetap sama yang atas, tapi yang bawah akan berbeda. Dia akan bergeser. Nah, nanti hasilnya berbeda tanpa nilai. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi harus menggunakan F4. Kemudian ini kita kalikan seperti biasa sama dengan FI-nya yang ini, kali itu kita menggunakan bintang, kemudian dikali dengan DI-nya. Kemudian kita enter. Nah, kalau ini tinggal di drag, ingat bukan di blok tapi di drag ke bawah. Nah, ini sudah. Kemudian ini kita kita border dulu. Oke, sudah. Ini adalah sigma FI kali DI. Ini kita blok dulu. Kemudian kita copy paste aja di sini. Kita copy paste, cuman kita ganti jadi DI. Nah, untuk menghemat waktu, ini jadi italic. Kemudian ini kita jumlahkan sum sama dengan pakai rumus sum
Nah, ini di double klik, kemudian kita blok, kemudian kita enter. Nah, ini jumlahnya. Ini kita hitamkan lagi. Nah, baru kita masukkan rumus X bar-nya. Nah, ini kita copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V, ada 2. Nah, ini taruh di sini. Ini nilainya nanti harus sama ya, nah, ya semuanya ya. Ini harus sama nilainya. Kita lihat apakah sama hasilnya. Sama dengan ya rataan sementaranya berarti yang 28, berarti ini. Kemudian ditambah ya, ini kan ada pembagian. Nah, berarti kita biasakan kurung saja ya. Nah, biasanya kurungnya kita yang nomor 9. Kemudian FIDI-nya yang ini berarti digaris miringkan, dibagi FI, berarti yang ini. Kemudian kurung tutup atau tidak perlu, kita enter. Nah, ini kan ada tulisan seperti ini, dikoreksi berikutnya. Nah, nilainya sama ya, sama nilainya. Nah, dengan dua rumus cara berbeda. Yang pertama adalah pengalinya, kemudian cara kedua dengan DI. Itu ada cara kedua. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ya seperti itu ya. Cara ketiga yaitu dengan cara coding. Nah, berarti biasanya orang menyebutnya coding. Nah, itu rumusnya sama. X bar sama dengan rataan sementara tetap digunakan, ditambah sigma FI kali UI per sigma FI. Nah, kemudian dikali dengan C. C itu adalah panjang atau lebar kelas ya, anak ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Bagaimana mendapatkan U? Nah, dapat U. Nah, untuk mendapatkan U-nya bagaimana? UI-nya didapat dengan cara sebenarnya selisih antara XI dengan rataan sementara kemudian dibagi dengan C-nya. Nah, gitu. Ini biasanya rumusnya menggunakan ini. Tapi kalau gampangnya ya nggak usah menggunakan rumus itu ya. Kita biasa saja, berarti kita ini menentukan UI-nya dulu. UI, kemudian di sini adalah FI nanti dikali UI. Nah, ini kan belum rata tengah ya, kita rata tengah dulu. Kemudian sudah, garis miring sudah. Ini kemudian kalau mau diblok juga diblok dulu juga nggak masalah. Jadi kalau di blok lagi di border, nah ini nggak masalah. Dan UI-nya didapat dengan cara seperti ini, atau ini kita langsung saja tulis 0, kemudian atasnya ya min 1 tulis, berarti yang atasnya lagi min 2. Kemudian kalau ke bawah ya 1, kemudian 2, gitu aja caranya, cara gampangnya gitu ya. Nanti hasilnya pun juga sama. Hasilnya sama dari mana taunya Pak? Ya ini kan hasilnya kan selisih antara XI dengan rataan sementara XS, yaitu kan min 10. Min 10 kalau dibagi C, C-nya itu kan 5 ya. 5 didapat dari 16 ke 20 pakai manual dengan tangan, atau tapi batas bawah kelas 21 sebelumnya sesudahnya dikurang dengan batas bawah kelas sebelumnya, yaitu 1621 dikurang 16,5, atau batas atas kelas sesudahnya dikurang batas atas kelas sebelumnya 25 dikurang 25 juga sama. Berarti kan min 10 dibagi dengan 5 ya min 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau gampang ya tulis saja 0, kemudian min 1 ke atas, kemudian naik lagi min 2. Kalau ada lagi ya berarti min 3, kalau ada lagi ya min 4. Nah, kalau ke bawah posisi positif 1, 2, ada lagi 3, 4 gitu ya. Karena ini kan cuman sampai di bawah. Kemudian yang ini adalah dari yang ini. Kemudian ini kita ganti jadi UI-nya. 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 Nah, gitu ya. Nah, ini pengalinya FI kali UI, berarti sama dengan FI-nya adalah tetap 19.
dikali pakai bintang, bintangnya adalah yang ini, dan kita klik. Nah, jadinya kemudian kita blok ke bawah. Nah, ini dapatnya. Kemudian ini kita jumlahkan seperti biasa, sama dengan sum atau sum ya. Double klik, di blok lagi. Nah, kemudian di enter. Nah, ini kita dapat min 29. Berarti dapatin nilainya bagaimana? Nah, ini rata-ratanya. Nah, ratanya harusnya jawabannya sama ya. Kita lihat jawabannya apakah sama. Berarti sama dengan rataan sementaranya yang 28 tetap ya, jadi pakai yang frekuensinya yang paling besar, kemudian ditambah, kemudian jangan lupa pakai kurung, membiasakan untuk membedakan perkaliannya. FIUI nya adalah yang ini, kemudian kan per 20 per FI, berarti per itu dibagi garis miring, dibagi dengan isinya 80, kurung tutup, jangan lupa dikali lagi, dikali bintang, dikali dengan C nya kita dapat 5 ya, jadi kita tulis 5, kemudian kita enter. Nah, jawabannya sama. Ternyata dari ketiga jawaban hasilnya sama. Itulah cara mencari means. Bagaimana dengan median? Nah, kita masuk ke median. Median itu berarti kita menentukan nilai kelas median dulu. Nah, median itu biasanya data tengahnya. Misalkan kita ambil contohnya kita Bapak bikin contohnya median, menentukan median, tapi mediannya data tunggal ya, data tunggal. Ini cara menentukan median data tunggal. Bapak punya contoh soal misalkan 2, kemudian 1, kemudian 8, kemudian 7, kemudian 6. Nah, ini kan belum berurutan. Nah, untuk median data tunggal itu datanya harus diurutkan. Nah, data yang diurutkan berarti dari yang kecil, 1, kemudian 2, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8. Nah, namanya median kan data tengah. Mana yang tengah? Yang tengah adalah ini. Dari mana tahu tengah? Kita cek 1, 2, 3. Nah, dari kanan 1, 2, 3. Nah, ini adalah median. Jadi mediannya adalah 6. Itu kalau ganjil. Nah, kalau misalkan mediannya adalah data genap, contohnya misalkan 3, kemudian 1, kemudian 8, kemudian 7. Nah, ini datanya belum diurutkan. Nah, harus diurutkan berarti 1, 3, 7, 8. Nah, ini data genap. Kalau ketika data genap, mana nilai median tengahnya? Nah, tengah-tengahnya ternyata tengah-tengahnya adalah yang ini. Nah, ini tengah-tengahnya. Maka didapatnya dengan cara 3 ditambah 7, kemudian dibagi 2. Berarti kan 10 dibagi 2, 5. Berarti mediannya adalah 5. Nah, ini caranya. Nah, ada juga beberapa cara menggunakannya dengan rumus. Ya, biasanya rumus. Kalau datanya ganjil, nah, maka datanya kan ini kan datanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya datumnya ada 5. Maka rumusnya adalah X keberapa dia. Nah, X keberapa? X-nya dicari. Caranya mencarinya adalah X-nya itu adalah ditambah 5 ditambah dengan 1 kalau ganjil ya, kemudian dibagi 2. Nah, ini berarti X median, ini bukan N median. Jadi X median adalah 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti data ke 3. Nah, ini kan setelah diurutkan, ini namanya data pertama, datum ya. Datum kedua, ini datum ketiga, ini datum keempat, ini datum kelima. Jadi datum ketiganya, dalam hal ini, datum ketiganya dapatnya 6. Nah, ini. Bagaimana kalau yang genap? Nah, kalau yang genap, maka X mediannya itu merupakan gabungan. Nah, berarti bisa menggunakan dipolarisasi ya kalimatnya, atau bisa menggunakan seperti ini,
Kalau misalkan datanya genap, berarti yang pertama N dibagi dengan 2, kemudian nanti ditambah dengan X, N dibagi dengan 2 ditambah 1, kemudian dibagi dengan kedua. Nah ini kalau dengan rumus berarti X mediannya itu adalah yang mana? N-nya kan 1, 2, 3, 4. Berarti ini N-nya ada 4. 4 itu kan genap. Berarti 4 dibagi 2 ditambah dengan 4 dibagi 2 ditambah dengan 1. Nanti hasilnya dibagi kedua. Nah, berarti 4 dibagi 2, 2. Kemudian 4 bagi 2, 2 tambah 1, 3. Berarti X mediannya didapat dengan cara data kedua ditambah data ketiga atau datum ketiga dibagi dengan 2. Nah, ini kan datum pertama. Setelah urutkan ya, ini datum kedua, ini datum ketiga, ini datum keempat. Berarti datum keduanya adalah 3, datum ketiganya adalah 7, dibagi 2. Caranya sama, berarti seperti ini. Ada juga yang menggunakan seperti cara yang tadi, atau X mediannya tetap menggunakan pakai cara yang data ganjil, yaitu X4 ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Berarti dapatnya kan X 5 dibagi 2 ya. 5 dibagi 2. Nah, ini berarti didapat X 2,5. Nah, berarti polarisasinya adalah kita pakai X kedua. Nah, ini 0,5 lebihnya. Lebihnya 0,5 kita tuliskan 0,5 dalam kurung. Berarti data setelah X2 berarti X3. X3 dikurang X kedua ya. Nah, jadi setelahnya. Jadi lebihnya. Nah, kalau bulatnya 3 ya tulis 3. Ini bulatnya di sini komanya 7 berarti ini 0,7. Karena kan 2 tambah 0,5 2,5. Data keduanya siapa? Data keduanya di sini adalah 3. Nanti ditambah 0,5 atau setengah. X ketiganya 7. Kemudian X keduanya 3 dikurang 3. Sehingga kita dapatkan 3 ditambah 0,5 dikali 7 dikurang 3 kan 4. 0,5 kali 4 itu atau setengah kali 4 kan 2. Tambah 3. Berarti X-nya didapat 5. Nah, ini. Jadi sama jawabannya. Jawabannya tetap sama 5. Seperti ini. Nah, itu kalau untuk data tunggal. Bagaimana kalau misalkan kasusnya datanya kelompok? Nah, data kelompok ini bagaimana? Tentu tidak sama datanya seperti itu. Karena data kelompok tidak perlu lagi diurutkan. Karena dia sudah berurutan. Dan tidak perlu dicek urutannya lagi. Berarti yang pertama harus dilakukan adalah kita menentukan nilai F kumulatifnya. Berarti ini kita menentukan F kum atau F kumulatifnya. Kemudian ya kita tata tengah lagi nih biar enak dan sedap dipandang. Nah, gini ya. Nah, F kumulatif itu adalah jumlah dari kelas sebelumnya ditambah sampai dengan kelas dia. Jadi yang pertama F kumulatif yang ini adalah FF-nya berarti 19. Berarti ini 19. Kemudian ditambah nanti yang di sini adalah kelas sebelumnya adalah 19, kelas dia adalah 20. Berarti 20 ditambah 19. Berarti berurutan. Kalau ini berarti sama dengan kelas yang atas, begitu ya. Nanti ditambah dengan berikutnya. Jadi kalau misalkan menggunakan rumus kayak gitu, nanti kita coba. Ini berarti T20 ditambah 19 berarti 38. Kemudian berarti kalau yang ini 21 ditambah dengan 38. Berarti dapatnya adalah 59. Kemudian berikutnya ada lagi berarti ditambah dengan 11. 30 berapa nih 19 ditambah tambah 20 kok 38 sih 39 maaf salah ini. Kemudian ini berarti 60 ya.
berarti ini adalah 60. Kemudian ini ditambahkan lagi adalah 71. Kemudian berikutnya ditambahkan lagi 80. Dan ini nilainya wajib sama nilai ini. Nilai yang ini wajib sama dengan nilai yang ini. Nah, ini karena kan jumlah keseluruhannya F terakhir. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Coba kita gunakan rumus. Berarti yang pertama tetap kita tuliskan 19 ya. Nah, berarti ini 19. Kemudian yang sebelum, jadi berikutnya adalah sama dengan yang atas. Kemudian ditambah. Nah, ditambahnya sama yang ini 20. Nah, ini nggak perlu menggunakan F4 karena dia kan dinamis ke bawah. Nah, ini kita lihat sama ya caranya seperti itu. Oke anak-anakku sekalian ya. Nah, ini bisa diterapkan caranya seperti tadi. Nah, kemudian kita lihat di mana letak dari kelas mediannya. Gimana cara mencari kelas mediannya, letak kelas mediannya? Yaitu di sini. Kita lihat N-nya. N-nya kan jumlahnya adalah 80. N itu sama dengan sigma FI ya. Kelas mediannya. Kita tentukan kelas mediannya dulu. Berarti ini Bapak coba hapus dulu semuanya. Oke, ini sampai ke bawahnya. Kita coba delete. Nah, ini anggap saja sudah paham ya. Nah, ini kita anggap paham saja. Oke. Nah, ini dianggap paham, habiskan saja. Kemudian kita menentukan kelas. Nah, ininya adalah ingin kita aktifkan. Ini adalah N ya, sama aja N. N-nya berarti sama dengan 80. Nah, itu yang menggunakan. Oke, kemudian kelasnya. Untuk menentukan kelas median, caranya adalah median itu kan tengah-tengah, berarti kan setengah dari 80. Maka kita dapat adalah 40. 40 itu ada di mana? Kita lihat dari F-kum. 19 itu masih kurang dari 40. Kemudian 39 masih kurang dari 40. 60, nah ini 60 berarti kita letaknya ada di 60. Kalau di 60 maka nilai yang di mana letaknya di sini. Nah, ini adalah kelas median. Berarti ini merupakan kelas median. Nah, ini kelas median. 26. Nah, ini semuanya satu ini adalah kelas median sampai dengan ini ya. Itu adalah kelas median. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk mendapatkan nilai kelas median? Kita gunakan rumus mediannya. Median lambangnya seperti ini, M besar E kecil, kemudian tepi bawah kelasnya ditambah dengan ini rumusnya tadi kan setengah N ya, kemudian dikurangin F kumulatif sebelumnya. Nah, F kumulatif sebelumnya dibagi dengan F siapa? Frekuensi dari median. Frekuensi dari median ini kan kelas median, maka frekuensinya adalah 21. Nah, itu kelas mediannya frekuensi 21. Kemudian jangan lupa dikali dengan C, panjang atau lebar kelas. Setengah N dapat dari mana? Ya ini hitungannya tadi kita dapatkan. F kumulatif berarti yang sebelumnya. Sebelumnya kita lihat dari sini. Nah, sebelumnya berarti yang mana F kumulatifnya? Ini yang sebelum. Ini merupakan F kumulatif sebelum kelas median. Nah, itu kita hitung nilainya. Berapa nilainya nanti kita hitung? Nah, ini sama dengan ya. Tapi bawahnya didapat dari mana? Tapi bawah kan tadi sudah diinformasikan di video sebelumnya. 26 dikurang 0,5. Berarti dapatnya 25,5. Berarti di sini nanti 25,5. Ya. Berarti di sini dapatnya 25,5 ditambah dengan garis miring ini 40 ya. 40 kan hitungnya tadi setengah dari N, dikurangin F kumulatif sebelumnya adalah 39, kemudian F kumulatif dari mediannya adalah 21. F-nya, frekuensi mediannya bukan kumulatif, frekuensi mediannya 21. Kalau kelas mediannya ada di kelas kedua, maka frekuensi kelas mediannya adalah 20 gitu ya.
Nah, kemudian frekuensi sebelumnya berarti yang atasnya 19 gitu ya. C-nya adalah 5, kita tadi sudah dapat. Nah, ini cara menghitung rumusnya. Bagaimana dengan Excel? Kalau dengan Excel berarti di sini kita langsung ya. Nah, ini kan kalau kita tinggal ngitung-ngitung saja. Berarti nanti median yang besar, kecil. Ini di sini pakainya sama dengan 25,5. 25,5 tulis saja. 25,5 ditambah, ditambah karena ini adalah perkalian garis miring, kita pakai kurung tutup dulu ya. Berarti 40. Nah, tulis 40 dikurang dulu, dikurang 39, dikurang 39. Nah, gitu ya. Kok nggak ada yang di blok, Pak? Di blok boleh, yang 39 di blok ini boleh. Nah, ini bisa. Nah, kalau ini kan Bapak coret-coret berarti nggak bisa di blok karena udah coret, harus dihapus dulu. Ya kan, hanya menuliskan biasa, kurung tutup. Kemudian dibagi 21 atau dikali 5, itu sama saja perkalian dulu atau pembagian dulu karena kan tidak ada yang dalam kurung. Maka boleh Bapak tuliskan dikali dengan 5 dulu, baru nanti dibagi dengan 21. Nah, ini dulu. Gitu ya. Nanti hasilnya adalah 25,7381. Nah, itu adalah merupakan kelas dari median atau nilai mediannya. Kalau saya bagi dulu kemudian kali 5, bagaimana Pak hasilnya sama? Oke. Kalau misalkan lurus, yang mending kita luruskan dulu. Yang penting 40 dikurang 39 kan didahulukan. Kalau nanti adik-adik tidak menggunakan kurung, nah berarti 40 dikurang 39 dikali 5 dibagi. Itu artinya beda, nanti arti kalimatnya adalah 39-nya dikali 5 dulu, kemudian dibagi 21, baru nanti 40 dikurangin hasil yang perhitungan itu. Nanti hasilnya berbeda. Kalau misalkan dicontohkan seperti ini. Ini Bapak contohkan adalah sama dengan 25,5 kemudian ditambah 40 dikurang 39 kemudian dikali 5 ya, kemudian dibagi 21. Nanti hasilnya berbeda. Nah, hasilnya jadi 56. Nah, karena menganggap 40-nya bukan dikurangi 39, tapi 40 dikurangi 39-nya dikali dengan 5 dulu, kemudian dibagi 21. Nah, itu. Jadi hasilnya berbeda. Itu adalah mencari kelas media. Bagaimana kalau mau mencari kelas modus? Kelas modus yang terakhir ya nak ya. Kelas modus yang ini Bapak coba hapus dulu. Kelas modus ini Bapak coba hapus. Kita hapus objeknya. Oke, sampai ke bawah. Nah, ini kita delete dulu semuanya. Oke. Yang atas pun juga sama. Delete atas. Ini Bapak delete, yang ini juga Bapak delete. Oke, menyisakan kelas mediannya. Ini kita stop, kemudian ini delete, yang ini delete. Nah, untuk mencari modus ini, tapi ini kita Bapak blok dulu dah. Jadikan biar cantik ya. Jadikan di sini. Nah, untuk menghasilkan modus, modus itu berarti cari frekuensi. Untuk menentukan kelas modus kan sekarang kelas modusnya sebelumnya sudah ditentukan ya. Tapi kalau misalkan belum ditentukan, maka cari frekuensi yang paling besar. Nah, ini dia frekuensi paling besar, otomatis ini merupakan kelas modus. Nah, kelas modus. Kalau seandainya yang paling besar di sini adalah 29, berarti yang paling bawah ini adalah kelas modus. Karena kebetulan di sini adalah yang paling gede. Nah, ini merupakan kelas median juga tadi berarti ya. Nah, ini. Nah, untuk menentukan kelas modus tadi, jadi carilah frekuensi yang paling besar. Kalau di data tunggal, nah kalau data tunggal misalkan 2, 3,
5, 5, 7. Nah, modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, ini munculnya 2 kali 5-nya. Berarti modusnya adalah 5 kalau data tunggal. Kalau misalkan 2, 2, 3, 5, 7, 7. Nah, ternyata yang muncul 2 kali di sini, yang muncul banyak ya, berulang bukan 2 kali. Angka 2, angka 7. Berarti modusnya ada 2, yaitu 2 dan 7, atau bisa disebut bimodus. Bimodus. Modusnya kalau misalkan ditanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu modusnya berapa? Ya modusnya semuanya, karena mereka munculnya sama. Berarti bukan tidak ada modus, tapi ini modusnya semuanya. Jadi modusnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalau data tidak ada modus? Contohnya 1. Nah, ini kan nggak ada variannya. Nah, ini tidak ada modus. Ini tidak ada modus. Kalau ini semuanya modus, beda gitu ya. Kalau data tunggal. Kalau data berkelompok, untuk menentukan modus itu adalah cari yang pertama kelas modusnya, kemudian cari tepi bawah kelas modusnya, ditambah D1 per D1 ditambah dengan D2 dikali dengan nilai C-nya. C-nya itu adalah panjang atau lebar kelas ya. Apa itu D1, Pak? D1 itu adalah selisih. Nah, jadi selisih dari frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya, kelas sebelumnya. Jadi di D1 didapat dengan 21 dikurang 20. Berarti kita dapatnya 1. Nah, ini selisih sama yang atasnya. Nah, berarti kalau dengan demikian D2 adalah selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Setelahnya itu kan 11. Berarti adalah 10. Gitu ya, Nak ya. Oke, jika demikian maka modusnya sama dengan, tapi bawahnya adalah yang 326 ya. 326 karena kelas modusnya 21. 26 dikurang 0,5 atau 25,5. 25,5. Kemudian nanti ditambah D1-nya adalah 1, D2-nya adalah 10, C-nya adalah 5. Nah, ini kita hitung pakai Excel aja ya. Kalkulator juga sama, boleh, silakan. Jadi ini kita tuliskan 25,5 nanti ditambah, nah ini 1 dikali 5, 1 kali 5 kan 5 ya, kemudian dibagi 1 tambah 10, 11, berarti dibagi 11. Kita enter. Nah, ini tidak menggunakan sama dengan, Bapak lupa, maka gunakan sama dengan. Nah, itu dapatnya 25,95. Nah, itu nilai modusnya. Oke, itulah cara menghitung means dengan 3 cara. Cara pertama, cara kedua, dan cara coding. Kemudian menghitung median atau nilai tengah. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghitung modus. Jadi nanti cara pengerjaan LKPD-nya dengan menggunakan video ini ya, anak-anak ya. Nah, Bapak kebetulan tadi kan menggunakan datanya adalah 20 dengan 11. Maka nanti adik-adik atau anak-anak sekalian menggunakan data yang lainnya, caranya sama mengerjakannya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.